Ya, untuk membahas polemik Tapera, kita sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Wisnu Juwono. Selamat siang, Pak Wisnu. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak Wisnu melihat Tapera ini, kira-kira pandangan Anda, apakah pekerja ini untung atau justru buntung? Oke, jadi pertama mungkin kalau dari segi niat kita pasti apa ber- berbaik sangka ya, dalam arti pemerintah kan inginnya adalah menyediakan perumahan sebanyak mungkin terutama untuk masyarakat miskin, dalam hal ini kelas pekerja gitu ya, baik di lingkungan ASN maupun di lingkungan swasta. Cuman yang menjadi masalah adalah mekanisme peluncuran kebijakannya ya, penerbitan kebijakannya yang terkesan terburu-buru dan tidak transparan ya. Kurangnya ada konsultasi publik yang intensif ya. Karena kan terbukti kontroversi ini timbul setelah peraturan keluar gitu kan. Idealnya sebuah peraturan yang dianggap strategis itu harusnya sudah melalui proses konsultasi yang ekstensif dengan berbagai macam stakeholders terkait gitu. Apalagi stakeholders itu menyangkut pegawai ASN dan swasta gitu, pegawai biasa ya, kita berbicara pegawai biasa. Jadi saya rasa itu yang Oke. menjadi kontroversi ya, penyebab kontroversinya. Pak Wisnu, dalam menerapkan kebijakan ini, kan tadi juga dikatakan sepertinya dirancang dengan sangat buru-buru begitu ya. Apakah memang Anda lihat tidak memikirkan tentang daya beli dari masyarakat sendiri, mengingat ini diwajibkan mulai dari pegawai negeri hingga pegawai swasta pun juga turut diwajibkan 3%. Katakanlah gaji kita 5 juta, 150.000 ini akan dipotong per bulan. Iya, itu dia. Ini kan sebenarnya cara yang paling mudah ya dari suatu pemerintahan ya, birokrasi untuk dengan memotong gitu kan. Itu cara yang paling mudah. Cuman kan cara yang paling mudah dari pemerintah itu kan harusnya dikonsultasikan dengan pegawai yang bersangkutan, stakeholders gitu kan. Karena kan ini menyangkut pada akhirnya penurunan daya beli misalnya. Karena gaji pokoknya yang tadinya 100% terpotong jadi 95% misalnya gitu kan. Nah, harusnya itu harus dikonsultasikan secara ekstensif karena pastinya ini memberatkan pegawai yang level rendah ya, ASN maupun swasta gitu. Kan padahal ada jenjang-jenjang pegawai juga gitu kan. Misalnya pegawai level tinggi gitu. Misalnya kenapa nggak proporsional gitu kan. Atau bahkan yang pegawai paling rendah 0% sekalian, sedangkan pegawai yang menengah dan tinggi proporsinya lebih banyak untuk mensubsidi pegawai yang memang dari golongan kelas menengah dan tidak mampu. Itu sih. Baik, Pak Wisnu, Menurut ini saya. kan sebenarnya di BPJS Ketenagakerjaan kita, di BP Jam Sostek ini kan sebetulnya sudah ada ya Pak, manfaat layanan tambahan program perumahan. Nah, apakah tidak bisa dimaksimalkan saja melalui BP Jam Sostek kalau menurut pandangan Anda? Ya itu dia, karena kan kalau birokrasi ini kan kadang-kadang kita bisa melihat ada unsur semacam ego sektoral ya, yang akhirnya banyak program yang overlapping gitu. Nah ini ya salah satu PR pemerintah yang harus lakukan, yaitu melakukan streamlining, melakukan review terhadap program-program bantuan, sehingga jangan sampai misalnya BPJS ini ranahnya lebih kepada Kementerian Kesehatan misalnya, kemudian kementerian lain juga membuat program yang kurang lebih mirip gitu kan, sehingga akhirnya malah yang menjadi korban adalah lagi-lagi pegawai ASN level rendah dan pegawai swasta level rendah juga gitu. Itu yang menjadi concern menurut saya. Oke, Pak Wisnu begini. Sensitivitas pemerintah. Ya, siap. Oke, Pak Wisnu,
Ketika ini sudah ditekan oleh Presiden Joko Widodo, artinya ini sudah diwajibkan. Apakah kemudian bisa diubah kebijakan ini menjadi opsi saja begitu jika ada nanti mungkin perusahaan swasta yang lebih memilih untuk tidak menggunakan program Tapera ini ataupun masyarakat yang tidak ingin menggunakan Tapera ini. Bagaimana Anda melihat ini dalam hal kebijakan publik? Ya, jadi ini tidak apa-apa, ini bagus bahwa ada wacana publik yang menyoroti peraturan presiden ini. Nah, jadi kan akhirnya pemerintah mengetahui ya bahwa kebijakan ini dibuat terlalu terburu-buru, minim sosialisasi, minim konsultasi publik, dan nanti kan ada tekanan-tekanan lagi gitu kan. Dan kita berharap nantinya lebih direvisi, lebih memenuhi unsur keadilan menurut saya. Itu yang sangat penting ya. Karena kan ini menyangkut terutama untuk kepentingan ASN maupun pegawai rendah di swasta gitu. Ya kayak misalnya isu kesejahteraan ASN, terutama yang di level rendah. Itu masalah gaji pokok kan sudah tahu tidak memenuhi, udah rahasia umum ya, itu tidak memenuhi istilahnya biaya hidup yang ideal gitu ya, minimal gitu. Nah itu kenapa nggak itu diperbaiki dulu, baru nanti memikirkan pemotongan-pemotongan lainnya gitu ya.